Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kalau Kak Tuh ditanya kabarnya adik-adik, adik-adik menjawab, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kak Tuti dan Kak Tita berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan ada dalam sekolah minggu online part Jemaat Betel Desa Penengah. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian yang pertama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, silakan berdiri. Kita akan melanjutkan dengan pujiannya kedua, umat Israel. Ya adik-adik, semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan adalah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu yang begitu indah terhadap kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sekarang kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Hanya ini doa dan harapan kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kak Tuti masih semangat? Masih dong Kalita. Berarti adik-adik di rumah juga harus tetap semangat. Oke, Kalita dan Kak Tuti menjemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KSIH. KASIH, KASIH.
Ya adik-adik, doa firman dan firman hari ini akan dipimpin oleh Kaleni Andi. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami selama kami mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam adik-adik, tema ibadah kita hari ini berkorban berarti berbagi dan memberi. Pembacaan kita terambil dari Lukas 18 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Lukas 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin berkata kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, dari bacaan kita, khususnya pada perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, di situ orang kaya tersebut berkata bahwa dia sudah berbuat sesuai dengan hukum Taurat, seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dia juga menghormati ayah dan ibunya. Tetapi Tuhan Yesus mengujinya dengan satu hal, yaitu hal kasih. Tuhan Yesus meminta dia untuk menjual semua harta miliknya dan mengikuti Yesus. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak. Iya betul, dia tidak mau. Karena apa? Karena hartanya sangat banyak dan dia tidak mau membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau dari pembacaan kita tadi, orang kaya tersebut tidak mau berbagi hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita akan melihat satu video di mana orang kaya ini dia mau berbagi, dia mau berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari dia. Nama saya Dr. Lee Augustinus Darmawan. Saya adalah ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Saya adalah pendiri Yayasan Dokter Peduli atau Anda lebih mengenalnya sebagai Dr. Share. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 November 2019, genap berusia 10 tahun. Saya pengen menjadi dokter dari kecil. Adik saya ketika berusia setahunan diare 30-40 kali sehari. Kami keluarga miskin tidak mampu untuk memberikan
pengobatan yang adekuat untuk dia. Akhirnya adik saya harus menegang nyawa di pangkuan ibu. Ketika saya beranjak besar, ibu menceritakan itu dengan berlindangan air mata, dan saya saat itu berjanji kepada diri saya, kalau besar menjadi seorang dokter, saya akan menghapus air mata kesedihan dan diganti dengan air mata kegembiraan. Mama sudah beberapa kali menyampaikan nasihat itu ke saya. Kalau kamu suatu saat jadi dokter, perhatikanlah orang-orang kecil itu. Untuk bikin rumah sakit apung ini, idenya muncul di tahun 2009 ketika saya mengoperasi seorang anak. Ini di K saya operasinya. Anak datang dari Somlaki dengan usus terjepit. Perjalanan dari Somlaki ke Pulau K itu membutuhkan waktu 3 malam 2 hari. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek, lalu operasi dilakukan, anak sembuh. Bukan kepanen dokternya, tapi ada kuasa ilahi yang melindungi anak ini. Saya terdorong untuk memberikan bantuan kepada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan ke sana. Singkatnya sebuah rumah sakit. Untuk bawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu, kita butuhkan alat angkut. Mengingat negara kita adalah sebuah negara kepulauan, yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan, kamu gila, katanya. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya singkirkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga. Yang sisanya dipakai untuk memodifikasi kapal, mengubahnya, merombaknya menjadi sebuah rumah sakit. Pada tanggal 16 Maret 2013, kami melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta. Tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali saya melakukan operasi di atas sebuah kapal di rumah sakit apung kita yang pertama. Kalau mendukung barangkali hanya keluarga saya ya, yang tidak pernah mengomel. Saya menggunakan uang begitu banyak, menjual satu rumah, tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mereka. Ini adalah pengorbanan keluarga yang kadang-kadang dilupakan orang. Orang cuma kenal saya, tapi sebetulnya kalau keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, tidak mungkin akan terjadi proyek yang begini, yang membutuhkan banyak pengorbanan. Pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, pengorbanan kemampuan, dan korban perasaan. Ya adik-adik, kita sudah melihat bersama cerita tentang Dr. Lee Darmawan yang mendirikan Rumah Sakit Apung yang melayani keluarga-keluarga yang membutuhkan di pelosok Indonesia. Ternyata Dr. Lee ini sudah pernah datang di Kupang. Dia juga sudah melayani di Pulau Semau pada tanggal 17 sampai 14 Juni tahun 2021 kemarin. Dr. Lee ini dia berkorban dengan cara menjual rumahnya. Dia berkorban tenaga, dia berkorban pengetahuan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan medis. Nah, selain Dr. Lee, ternyata keluarganya juga berkorban. Berkorban dari segi keuangan, dari segi waktu, dari segi pengetahuan, dan berkorban dari segi-segi yang lain. Nah, adik-adik, selain Dr. Lee, ternyata di pembacaan Alkitab kita tadi, murid-murid Tuhan Yesus juga berkorban. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan rumahnya, bahkan mereka meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dari Dr. Lee dan dari murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa belajar bahwa ketika kita berkorban, kita akan mendapatkan balasannya berlipat-lipat ganda. Kalau adik-adik yang masih kecil, kira-kira adik-adik bisa berkorban untuk orang lain dalam bentuk apa? Misalnya berkorban waktu.
Ada teman-teman yang bermain, tapi adik-adik harus membantu mama, harus membantu bapak, misalnya yang punya kios harus menjaga kios, kalau ada adik yang masih kecil harus jaga adik. Nah itu adik-adik sudah melakukan pengorbanan, yaitu berkorban waktu. Ada juga berkorban pengetahuan, misalnya membantu teman-teman yang kurang mengerti dalam pelajaran. Atau sekarang kan adik-adik dalam masa belajar untuk lomba Paskah. Kakak-kakak yang taruna bisa bantu adik-adik remaja untuk belajar Alkitab-Alkitab yang dilombakan pada lomba CCA. Atau kakak-kakak yang remaja bantu adik-adik yang di kelas usia 10-11 tahun untuk belajar di lomba baca indah Alkitab dan lain sebagainya. Itu adik-adik berkorban pengetahuan, membantu teman-teman yang kurang mengerti atau membantu teman-teman yang ingin belajar. Berkorban yang ketiga adalah berkorban tenaga. Misalnya adik-adik membantu orang tua melakukan pekerjaan di rumah masing-masing. Atau bisa adik-adik mengunjungi teman, keluarga, saudara yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa dari kita. Itu adik-adik sudah melakukan berkorban tenaga. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa adik-adik lakukan untuk berkorban dan berbagi dengan orang lain. Nah, kali ini punya cerita sampai di sini, kiranya adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa belajar dari Dr. Lee dan dari murid-murid Tuhan Yesus untuk berkorban bagi orang lain. Nah, untuk mengakhiri kali ini punya cerita, kita akan sama-sama melakukan aktivitas yang nanti akan dipandu oleh Kak Aldi Pelokila. Shalom adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas sekolah minggu kita hari ini. Kak Aldi adik-adik perlu menyiapkan beberapa peralatan. Yang pertama yaitu spidol, dan yang kedua yaitu kertas HVS atau kertas putih sebanyak 1 lembar, dan yang ketiga yaitu gunting, dan yang keempat yaitu pensil warna. Aktivitas kita hari ini kita akan menggambar telapak tangan kita masing-masing. Coba adik-adik tunjukkan telapak tangan adik-adik masing-masing. Oh ya, berarti semua memiliki telapak tangan ya. Jadi kita akan menggambar telapak tangan kita masing-masing. Adik-adik bisa mengikuti. Kita akan menggambarkan telapak tangan kita seperti ini, dan kita akan memberikan lambang hati di bagian tengah telapak tangan kita ya. Ya, gambar hatinya seperti ini. Setelah itu kita akan mewarnai telapak tangan kita masing-masing. Kita akan mewarnainya seperti ini. Terserah adik-adik mau mewarnainya
sesuka dengan warna yang adik-adik suka. Setelah seperti ini adik-adik kita akan mengguntingnya. Jadi ini hasilnya adik-adik. Makna dari telapak tangan dan hati ini adalah sama seperti Dr. Lee, yaitu dia rela berkorban dan saling berbagi. Jangan lupa hasil aktivitas kita hari ini dibawa pada ibadah wilayah setiap Kamis dan dikumpulkan kepada guru-guru wilayah masing-masing ya. Salam adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, Kalita dan Katuti menjemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Penuh harapan." Mari kita semua berkata bersama. Kita akan mengambil sikap doa dan kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Leni Adi. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati untuk kita bersyafaat. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah boleh bersama-sama dengan kami ada dalam ibadah online kali ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktu mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih karena sampai saat ini adik-adik masih setia, masih bersemangat dalam melakukan ibadah online kali ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena sekali lagi kami diajarkan untuk berkorban dan berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan hal-hal dalam berkorban bagi orang lain ya Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami yang selalu bekerja, yang selalu menemani kami, yang selalu mengajar kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mendoakan masa belajar kami di rumah,
Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami mampu melakukan semua hal yang diberikan oleh guru kami dalam PR maupun dalam latihan, dalam aktivitas ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan, untuk kakak-kakak para jemaat Bethel Sapa dalam melakukan pelayanan di tiap hari Minggu maupun di tiap hari Kamis ya Tuhan. Kami mendoakan gereja kami, kiranya melalui gereja kami, firman Tuhan boleh disebar setiap hari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati, terlebih khusus memberkati kesehatan kami adik-adik, jauhkan kami dari sakit penyakit ya Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh bermain, kami boleh belajar dengan baik. Terlebih khusus kiranya Tuhan menyiapkan kami adik-adik dari usia 1 tahun hingga taruna dalam menyiapkan diri untuk mengikuti lomba Paskah nanti ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu online kita pada hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya.